Pengusaha dan pemerintah tak terpisahkan dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Apakah ini solusi yang tepat membuat generasi muda bisa mewujudkan cita-cita mereka? Penghasilan yang tidak menentu ini pastinya kita harus ada Keduanya hitungan yang berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Ikuti diskusi inspiratif antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Business Talk, setiap Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Haleluya. Shalom umat Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa jumpa lagi dalam program Mutiara Iman Kristen, dan saya pastikan Bapak Ibu Saudara sedang dalam keadaan yang sehat walafiat. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengajak kita sekalian untuk membawa kita pada suasana di mana kuasa dan hadirat Tuhan akan menjadi milik Bapak Ibu Saudara, lawatan Tuhan, mujizat akan menjadi milik saudara, dan anugerahnya yang berlimpah-limpah jadi milik Bapak Ibu Saudara melalui pemberitaan firman Tuhan yang hari ini kita akan renungkan bersama. Saya akan membawa kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-14, dan sesudah itu kita akan berdoa. Mari kita baca kebenaran ini, Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Untuk merenungkan kebenaran ini, mari bersama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya kebenaran ini akan memerdekakan kami, kebenaran ini akan menghibur kami, kebenaran ini akan menyembuhkan kami, sebab kami percaya firman Tuhan adalah Engkau sendiri, firman Tuhan palu yang dapat menghancurkan gunung batu, firman Tuhan sanggup merubah hidup kami, dan kami tunduk sepenuhnya di bawah otoritas firman Allah. Jadilah pada kami menurut kehendak Tuhan. Inilah doa syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca hari ini sedang menjelaskan kepada kita tentang betapa singkatnya hidup kita manusia. Kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14 sedang menjelaskan, bahkan dia sedang membuat satu perumpamaan betapa hidup manusia ini sungguh sangat terbatas. Ayat ini menjelaskan hidup manusia sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Uap yang kita pandang, uap yang kita lihat, kita hanya bisa melihat dalam beberapa saat saja Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya uap itu akan segera terbang dan tidak akan menimbulkan dan meninggalkan bekas-bekas lagi. Betapa singkatnya hidup manusia. Maka karena hidup manusia singkat, Bapak Ibu Saudara, kita harus memanage sedemikian rupa hidup kita. Kita harus mengatur sedemikian rupa hidup kita. Karena hidup ini singkat, maka ketika kita dapat mengendalikan, memanage, mengatur hidup yang singkat ini, kita bisa bermanfaat. Kita bisa jadi berkat. Kita bisa jadi kesaksian sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Betapa banyak orang di hari-hari ini hidup mereka tidak bermanfaat. Padahal Alkitab telah menjelaskan hari ini bahwa singkatnya hidup manusia. Saking singkatnya harusnya Bapak Ibu Saudara,
kita bisa mengelola baik hidup ini, sehingga hidup ini bermanfaat. Karena firman Allah berkata, kelak manusia akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan, yang adalah hakim segala hakim, akan mengadili kita. Apa yang akan terjadi dengan hidup ini? Kalau selama kita di muka bumi ini, kita menyia-nyiakan waktu, kita menyia-nyiakan kesempatan, kita buang-buang waktu. Maka pada poin yang pertama yang ingin saya mau bagikan bagi kita semua, bagaimana dengan hidup yang singkat ini? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan dengan hidup yang adalah singkat ini? Kitab Efesus menjelaskan bahwa kita harus mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Paulus dalam kitab Efesus menjelaskan bahwa mempergunakan waktu yang ada ini, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengambil dari bahasa pangsa pasar dalam pengertian bahwa pengusaha, para pedagang, orang-orang yang berusaha membangun dagangan mereka agar supaya bisa mendapatkan untung, mereka dikatakan Paulus tidak bermalas-malasan. Mereka akan bangun pagi-pagi sehingga mereka dapat mempersiapkan usaha mereka, dagangan mereka, sehingga dapat memberikan keuntungan. Orang-orang yang mempergunakan waktu yang ada, mereka bukanlah orang-orang yang malas, Bapak Ibu Saudara. Mereka bukanlah orang-orang yang buang-buang waktu. Para pedagang, saya percaya kalau mereka malas-malas, kalau mereka menyia-nyiakan waktu, mereka membuang-buang kesempatan, usaha mereka tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Banyak usaha-usaha orang hari-hari ini yang dibangun karena malas mengurusnya. Bangun terlalu agak lat, maka usahanya tidak bisa mendapatkan untung. Apa hubungannya dengan kehidupan kita manusia yang adalah singkat ini? Karena hidup ini singkat, maka waktu yang Tuhan anugerahkan, waktu yang Tuhan berikan buat kita, manfaatkan sedemikian rupa untuk bisa menguntungkan kerajaan sorga. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa Tuhan tidak tertarik dengan penampilan luar kita. Tuhan tertarik apa yang ada di dalam hidup kita. Sehingga melalui apa yang ada di dalam hidup kita, itu bisa keluar melalui gaya hidup, keluar melalui tindakan-tindakan, keluar melalui perkataan, keluar melalui perbuatan-perbuatan kita yang tujuannya untuk bisa menyentuh orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga kita dikatakan akan memiliki hidup yang bermakna, hidup yang berarti. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apalah artinya kita hidup terlalu lama, tapi kita tidak berarti. Apalah artinya kita memiliki cukup waktu yang panjang, tapi kita tidak bermanfaat. Apalah artinya kita memiliki segala waktu di muka bumi ini, tapi hidup kita tidak bermanfaat, tidak berarti. Saya mau bilang, percuma Anda hidup. Kalau kita tidak ingin hidup kita percuma dan menjadi sia-sia, poin yang pertama pada kesempatan hari saya mau bilang, jangan buang-buang waktu lagi. Jangan sia-siakan waktumu, karena kelak mungkin Anda terlambat dan Anda menyesal. Tetap stay di layar kaca Anda, karena kebenaran firman Tuhan akan terus berlanjut. Haleluya. Disebut peluangnya tuh berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Cagup-cawagupnya siapa kira-kira pasang-pasangannya? Tegas dan terarah, kami lengkapi referensi Anda dengan berita peristiwa teraktual. Dalam putusan, Peggy alias Peron. Topik-topik hangat dibahas bersama narasumber kredibel. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Ikuti Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Lelah terus-menerus kesepian di tengah keramaian, bosan selalu ketinggalan berita.
Saya Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda. Saatnya Anda menikmati kompilasi berita terhangat selama sepekan. Peretasan Pusat Data Nasional terus menjadi sorotan publik pekan ini. Marak judi online membuat pemerintah langsung bergerak. Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa selama sepekan terakhir. Kompas Sepekan, setiap minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, betapa kita harus mengatur sedemikian rupa hidup kita. Betapa kita harus kelola baik. Karena kalau kita tidak mengelola baik, kita hanya akan tergolong orang-orang yang sedang buang-buang waktu. Kalau kita buang-buang waktu, tidak memanfaatkan, kerugian juga kita sendiri yang akan alami. Kerugian juga kita sendiri akan menanggungnya. Maka sorga tidak akan bertanggung jawab dengan orang-orang yang membuang-buang waktu. Sorga tidak akan bertanggung jawab dengan orang pemalas. Kalau Anda pemalas, hari saya mau bilang bertobat. Dan kembali jadi orang yang bergairah. Yang bisa memanfaatkan segala peluang. Sehingga peribahasa yang selama ini kita kenal akan tergenapi dalam hidup kita, yaitu time is money. Waktu adalah peluang, waktu adalah kesempatan, waktu adalah uang. Kalau kita malas-malas, waktu akan menggilas kita dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan dengan hidup yang adalah singkat ini? Kalau kita melihat tentang kisahnya Yusuf, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikisahkan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-37 dan seterusnya tentang Yusuf yang hanya mau mengambil apa yang punya dia. Yusuf hanya mau ambil apa yang menjadi miliknya. Dia menolak mentah-mentah. Dia berani berkata tidak terhadap dosa karena dia sadar apa yang bukan punya dia. Dia tidak punya kuasa dan tidak punya hak untuk mengambilnya. Waktu dia ada di rumah Tuan Potifar, istrinya berhari-hari membujuk dia untuk tidur bersamanya. Tapi Yusuf berkata, tidak bisa, karena engkau adalah istrinya tuanku. Di rumah ini tuanku tidak jauh lebih hebat dari saya, karena segala kuasa di rumah ini dan di ladangnya, di tempat usahanya telah dikuasakan kepada saya untuk saya urus. Tetapi engkau adalah miliknya. Dari kisah ini dapatlah kita melihat bahwa karena hidup ini singkat, Bapak Ibu Saudara, jangan ambil yang bukan punya kau. Jangan rampas, jangan caplok apa yang bukan punya kau. Ambil saja apa yang menjadi bagian kita. Pergunakan saja apa yang menjadi milik kita. Nikmati saja apa yang Tuhan sudah peruntukkan kepada kita. Tidak usah ambil yang bukan punya kita. Karena saya percaya masing-masing orang, masing-masing anak Tuhan, Tuhan telah menyediakan jatah khusus. Tuhan telah mempersiapkan porsi khusus buat dia untuk dia menikmatinya. Tidak perlu ambil milik orang lain untuk menambah hebatnya diri kita. Tidak perlu merampas milik orang untuk membuat kita kaya. Tidak perlu mempergunakan dan merampas haknya orang untuk membuat kita lebih terhormat, Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu. Saya percaya anak Tuhan, Tuhan punya jatah spesial. Tuhan sudah punya stok, Tuhan sudah punya porsi khusus untuk kita masing-masing. Tidak perlu kita pakai barang orang lain untuk kita terkenal. Cukup dengan apa yang Tuhan percayakan, Tuhan anugerahkan kepada kita. Yusuf dia berkata, tidak. Saya percaya rancangan Tuhan. Masa depan Tuhan buat saya indah. Karena dia sadar betul bahwa hidupnya, hari-hari hidupnya sangatlah terbatas. Maka Yusuf mengatur sedemikian rupa hidupnya. Sehingga hidupnya bermanfaat bagi kerajaan sorga. Dan bermanfaat bagi sesama. Firman Tuhan berkata, karena dia memiliki konsistensi iman yang teguh. Dia tidak mudah terpengaruh dengan bujuk rayu setan yang manis. Tuhan siapkan promosi buat dia. Tuhan anugerahkan promosi
yang tidak pernah terbayangkan buat Yusuf bahwa kelak dia akan jadi hebat di Mesir. Memang Yusuf pernah diberikan mimpi, keluarganya akan tunduk, tapi dia belum tahu seperti apa itu. Tetapi Tuhan menjawabnya karena dia memiliki konsistensi iman yang teguh. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tidak terpengaruh, kalau Anda tetap menjaga konsistensi iman, kalau Anda berani berkata tidak terhadap dosa, kalau Anda berani untuk tidak mengambil apa yang bukan punya kau, saya percaya masa depan yang cemerlang Tuhan sudah siapkan buat Anda. Tuhan sudah punya jatah yang spesial. Tuhan sudah punya jatah khusus. Tuhan sudah punya porsi. Tuhan tahu apa yang terbaik buat Anda. Tidak perlu lakukan cara-cara yang tidak halal, Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu bikin gerakan-gerakan tambahan yang ujung-ujungnya mempermalukan nama Tuhan. Tidak usah korbankan nilai-nilai baik di dalam hidup kita. Tidak usah korbankan nilai-nilai kebenaran yang selama ini kita dengan susah payahnya menjaga, membangunnya. Tidak usah korbankan itu demi mendapatkan ketenaran, popularitas. Cukup kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Cukup kita menjadi orang yang menghargai Tuhan. Cukup kita menjadi orang yang menghormati Tuhan. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Saya pastikan sukses berhasil akan mengikuti Anda. Sukses berhasil akan datang menjumpai Anda. Sukses berhasil Anda pasti alami, miliki dalam hidupmu. Saya pastikan Anda yang sedang terkoneksi dengan saluran ini, waktu Anda dengar firman Tuhan, Anda meresponnya, saya pastikan mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Anda akan mengalami kedahsyatan dan keajaiban Tuhan. Sehingga firman Allah berkata, apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat Anda. Karena Anda mengasihi Tuhan. Anda menjaga konsistensi iman. Anda tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terkontaminasi hatimu. Hatimu tetap memiliki hati yang sejati. Hati yang tetap percaya kepada Tuhan. Hati yang tetap beriman kepada Tuhan. Karena Anda sadar bahwa apa yang punya kita, itu punya kita. Dan apa yang punya orang, itu punya orang. Nggak usah ambil. Bahkan hari ini saya mau bilang, apa yang punya Tuhan, biar itu Tuhan punya. Jangan ambil yang bukan punya kita. Kalau kita tahu itu punya Tuhan, kasih buat Tuhan. Kalau kita tahu itu punya orang, tidak perlu ambil Bapak Ibu Saudara untuk memperkaya hidup kita. Puaslah dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepadamu hari ini. Rasa cukuplah dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepadamu hari ini. Tidak usah kita terlalu berkhayal, terlalu tinggi dan membuat hati kita terkontaminasi. Tidak perlu berangan-angan terlalu tinggi dan merusak hati dan merusak rohani kita. Cukuplah Anda taruh harapanmu kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik. Nikmati apa yang menjadi milikmu. Lakukan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tuhan pasti bela. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti lakukan yang terbaik buat Anda. Tetap stay di layar kaca Anda karena firman Tuhan akan terus berlanjut. Haleluya. Tak ada istilah ketinggalan berita. Beragam informasi menarik lainnya yang terjadi sepanjang hari ini kami rangkum dalam Kilas Kompas. Dapatkan berbagai informasi terpilih yang kami rangkum per hari. Kita ke sorotan lain, Saudara. Truk yang mengangkut muatan pasir terperosok di Flores, Nusa Tenggara Timur. Gunung Ilelewotobi laki-laki masih erupsi. Dalam Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Isu terkini perpolitikan tanah air. Kita sudah tidak ada lagi yang pusing soal pemilu, mengapa kita tidak lebih mengoptimalkan kerja-kerja legislasi di balai? Yang paling penting apa hasilnya? Kemiskinan berkurang. Diulas oleh dua pandangan berbeda. Tadi mengatakan sama baiknya, tapi kemudian yang ini jauh lebih buruk. Saya tidak percaya bahwa efektivitas kerja dari suatu pemerintahan ditentukan Dua oleh arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selanjutnya apa yang harus kita lakukan dengan hidup yang adalah singkat ini? Maka kalau kita melihat di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17, di sana firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Lama pergi, baru dia datang. Dalam beberapa pengertian bahasa Inggris lainnya, Bapak Ibu Saudara, kata yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang itu dipakai kata expire. Apa itu expire? Expire itu adalah batasan waktu terhadap sesuatu barang. Kalau barang itu ada hubungannya dengan sembako, snack, makanan ringan, Bapak Ibu Saudara, bukankah yang kita jumpai di berbagai-bagai supermarket? Semua jenis bahan makanan yang terjual, dipromosikan di berbagai etalase toko. Semua ada tanggal kadaluarsa yang singkat. Barang-barang itu tidak dijual selamanya. Kalau sudah tiba pada waktu di mana kadaluarsanya tiba, maka barang-barang itu akan segera diambil dan dibuang untuk dimusnahkan. Apa hubungannya dengan hidup ini yang adalah singkat? Karena kita sadar bahwa hidup ini adalah singkat, Bapak Ibu Saudara. Harusnya juga kita benar-benar sadari betul bahwa hidup ini hanyalah karena anugerah Tuhan. Apa yang saya maksudkan dengan hidup yang adalah anugerah Tuhan? Hidup yang adalah anugerah Tuhan artinya harusnya kita dibinasakan seperti barang-barang yang sudah kadaluarsa karena dosa. Tetapi oleh anugerah dan kasih-Nya yang besar, kita yang harusnya telah sampai pada titik di mana kita harus dibinasakan, dosa membuat kita kadaluarsa pada waktu itu. Yesus mati di kayu salib untuk kita. Yesus menanggung semuanya. Maka semua yang kadaluarsa yang disebabkan karena dosa dibereskan Tuhan di kayu salib. Dia berikan anugerahnya yang berlimpah kepada kita. Sehingga di dalam Tuhan kita tidak ada batasan waktu lagi. Hidup kita akan menuju kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, pada poin yang ketiga ini, hidup ini singkat, jangan buang-buang waktu. Jangan sia-siakan hidupmu. Lupakan masa lalumu. Buang masa lalumu. Jangan hidup berdasarkan masa lalu. Karena masa lalu tidak akan membawa keuntungan kepada kita. Kalau kita hidup berdasarkan masa lalu, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah maju-maju. Kita tidak akan semakin luar biasa dengan Tuhan. Karena masa lalu hanya akan menjadi penghalang, menjadi rintangan besar untuk kita menjadi orang yang lebih baik di hari ini, besok, dan seterusnya. Pada poin ini sekali lagi saya mau bilang, jangan hidup berdasarkan masa lalu. Buang masa lalu, karena saya pastikan semua orang punya masa lalu. Tapi Tuhan begitu sayang kepada kita. Tuhan begitu kasihnya kepada kita. Dia ubah masa lalu kita menjadi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kebobrokan kita di waktu lampau, Tuhan pulihkan. Kejahatan kita di waktu lampau, Tuhan pulihkan. Semua dosa-dosa kita di waktu lampau, Tuhan pulihkan. Dan hari ini kita hidup baru bersama Tuhan. Dan yang terakhir sekali Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata dalam kitab Filipi, aku telah melupakan apa yang ada di belakangku. Aku mengarahkan diriku kepada apa yang ada di depanku. Itu artinya pada poin yang keempat, untuk bagaimana kita bisa memanage sedemikian rupa hidup ini, karena hidup ini adalah singkat. Lakukanlah dengan berfokus kepada Tuhan. Sekali lagi, lakukanlah dengan berfokus kepada Tuhan. Fokus itu artinya jangan sampai kita melenceng hidup kita. Fokus itu artinya jangan sampai kita keluar dari jalurnya Tuhan. Tetap arahkan fokus kita, arahkan perhatian kita,
Arahkan pandangan kita kepada Yesus yang sedang menunggu kita. Dia sedang mengulurkan tangannya untuk menjemput kita, menggapai kita yang hari-hari kita sedang berlari, kita sedang berjuang, kita sedang bergumul. Ada tangan Tuhan di depan yang sedang terulur menanti kita untuk Dia segera memegang kita, mengangkat dan membawa kita kepada kemenangan yang gilang gemilang. Maka hari saya mau bilang, fokus kepada Tuhan. Fokus, orang yang fokus tidak akan melenceng. Orang yang fokus tidak akan gagal. Orang yang fokus pasti akan dapatkan hadiah. Orang yang fokus pasti tiba di depan. Orang yang fokus pasti dia akan dapat meraih mimpi-mimpi yang indah bersama Tuhan. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu Saudara yang sudah terkoneksi dengan saluran ini, Anda yang setia menyaksikan program ini, Anda diberkati oleh firman Tuhan. Saya berdoa biar yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sedang tertutup jalan-jalan itu terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hari-hari hidupmu selalu ada mujizat. Di akhir program ini, mari bersama saya kita tundukkan kepala kita dan kita orang mau berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini aku berdoa untuk semua pemirsa dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang terhubung dengan saluran ini. Tuhan, aku berdoa biar hidup mereka ada mujizat. Aku berdoa biar hidup mereka ada keajaiban, ada pertolongan Tuhan. Hari-hari mereka lalui bersama dengan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sedang tertutup jalan. Tuhan bukakan pintu-pintu, buka jalan kepada mereka. Terjadilah mujizat dalam hidup mereka dalam nama Yesus Tuhan. Aku juga memberkati kota Sorong, Papua Bardaya di dalam nama Yesus. Papua Bardaya, kota Sorong diberkati dengan kedamaian, keamanan, keberhasilan, kesuksesan. Kota ini, Papua Bardaya, semakin berkembang, semakin jadi berkat, semakin luar biasa pembangunannya. Pemerintah diberkati, TNI Polri diberkati, semua warga masyarakat Tuhan tolong untuk mengalami Kristus dalam hidup mereka. Indonesia pada keseluruhannya Tuhan melawat, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Aku menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk kru Kompas TV. Tuhan kiranya memberkati mereka, anugerahkan kasih sayang, kekuatan dan kesehatan, masa depan yang penuh harapan, sukses, berhasil, beruntung. Apa saja yang mereka kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Dalam nama Yesus, mujizat mewarnai hidup mereka hari ini, besok dan seterusnya. Di akhir program ini ya Bapa, kembali kami menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan yang sudah membuat program ini sukses dan boleh dinikmati oleh banyak orang. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Syukur yang terbaik bagi Tuhan saja yang sudah melakukan perkara besar buat kami. Hari ini kami terima berkat Tuhan, kami terima mujizat, kami terima berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kami terima keajaiban, kami terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi milik kami hari ini, besok dan seterusnya. Bahkan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, kami sekalian tetap setia mengasihi Tuhan. Inilah doa syukur kami Bapa. Kami menerima kebenaran ini, biar kebenaran jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Senang sekali hari kita berjumpa. Dan akhir program ini saya mau ucapkan Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa lagi di program-program selanjutnya. Haleluya, amin. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum
yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV.